Indonesia mau maju, jangan ngimpi. Hal yang seperti ini masih dilakukan. Di antara kebohongan yang sering terjadi di tengah masyarakat adalah kesaksian palsu. Dan celakanya perilaku seperti ini banyak terjadi di pengadilan yang merupakan tempat masyarakat menuntut keadilan. Kesaksian palsu dapat menyebabkan orang yang bersalah menjadi tidak bersalah, sedangkan orang yang tidak bersalah menjadi bersalah. Pengadilan tidak lagi menjadi tempat mencari keadilan, tetapi menjadi tempat keadilan diperjualbelikan. Para saksi palsu ini meskipun telah disumpah dengan nama Allah, tetap saja tidak peduli. Dia lebih memilih berbohong. Keagungan bersumpah dengan nama Allah dikalahkan oleh materi yang tidak seberapa atau gengsi di hadapan manusia. Islam melaknat praktek kesaksian palsu. Perbuatan ini tidak saja merugikan dirinya sendiri, tapi juga merugikan orang lain. Kesaksian palsu merupakan dosa besar. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengulangnya sampai 3 kali agar menjadi perhatian bagi orang yang mendengarnya. Rasulullah SAW bersabda, "Maukah kalian aku tunjukkan kepada dosa-dosa yang terbesar?" Sahabat menjawab, "Iya, wahai Rasulullah." Rasulullah bersabda, "Menyekutukan Allah, durhaka kepada orang tua, dan kesaksian palsu." Beliau terus mengulang-ulang kesaksian palsu. Sampai-sampai kami berharap agar beliau berhenti mengucapkannya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Pengulangan oleh Rasulullah ini tentu bukanlah tanpa makna. Ini memberi isyarat kepada umat Islam akan pentingnya dan perlu waspada terhadap hal ini. Dan itulah kenyataan yang kita rasakan di zaman ini, di mana kesaksian palsu banyak kita temui. Bahkan beberapa orang rela bersaksi palsu demi rupiah yang tidak seberapa jika dibandingkan akibat yang akan mereka terima di akhirat kelak. Berdusta dan sumpah palsu juga banyak dilakoni oleh para pedagang dan pengusaha dengan tujuan agar produknya semakin laris. Modus kebohongan yang dilakukan juga bervariasi, mulai dari berbohong soal modal, harga, spesifikasi sampai berbohong tentang bahan dasar produk yang dijual. Dalam produk makanan, banyak di antara mereka mengejar keuntungan yang tidak seberapa, menipu pembeli dengan menggunakan bahan dasar yang merusak tubuh atau bahkan bahan dasar yang berasal dari yang haram. Allah Ta'ala mengecam kecurangan yang dilakukan para pedagang dan pengusaha. Allah Ta'ala berfirman, "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Beberapa pemimpin dan wakil rakyat masih terlibat tindak ketidakjujuran ini. Apa yang diucapkan dan dijanjikan pada masa kampanye ternyata hanyalah sekedar hiasan bibir saja untuk menipu masyarakat agar mau memilih dirinya. Padahal berbohong dan tidak amanah merupakan dua sifat yang amat tercela yang menunjukkan kemunafikan. Janji hanya sekedar pemoles citra pemanis bibir saja. Jualan anti korupsi tapi malah menjadi tersangka kasus korupsi. Atau membuat iklan-iklan dan janji-janji yang bombastis yang sebetulnya tidak sanggup diwujudkan. Harusnya para politisi ini serius membenahi diri mereka dan menata kembali niat mereka. Seorang pemimpin perlu berhati-hati. Jangan asal mengumbar janji yang ia sendiri tidak sanggup memikulnya. Atau yang lebih berbahaya, ia sama sekali tidak berniat menjalankan janjinya. Amanah merupakan sifat utama yang harus dimiliki seorang pemimpin. Karena ia mengemban tanggung jawab yang begitu besar. Allah Ta'ala berfirman, "Dan penuhilah janji. Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungan jawabnya." Quran Surat Al-Isra ayat 34.